wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Fitariani dengan NIM 632514440. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai matriks dan diferensial sebagai tugas akhir untuk ujian akhir semester di mata kuliah Matematika Ekonomi. Yang pertama, kita bisa mulai dari matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom serta dituliskan dalam bentuk tabel. Ukuran matriks itu sendiri ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom pada matriks yang disebut ordo matriks. Matriks digunakan untuk mempermudah pengolahan data dan perhitungan matematika, terutama dalam sistem persamaan dan berbagai permasalahan matematika. Selanjutnya, yaitu jenis matriks. Matriks dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk dan sifatnya. Yang pertama adalah matriks umum, yaitu matriks yang terdiri dari elemen-elemen bilangan yang disusun dalam baris dan kolom tanpa syarat yang khusus. Yang kedua adalah matriks khusus berupa vektor, yaitu matriks yang hanya memiliki satu baris atau kolom. Vektor baris memiliki ordo 1 kali n, sedangkan vektor kolom memiliki ordo n kali 1. Selanjutnya ada matriks bujur sangkar, yaitu matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Misalnya matriks ordo 2 kali 2 atau matriks ordo 3 kali 3. Matriks ini biasa digunakan dalam perhitungan determinan dan inverse. Berikutnya adalah matriks identitas, yaitu matriks bujur sangkar yang elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Dan yang terakhir adalah matriks transpos, yaitu matriks yang diperoleh dengan menukar posisi baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris dari matriks asalnya. Selanjutnya yaitu operasi matriks. Terdapat beberapa operasi matriks yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan dengan syarat kedua matriks tersebut harus memiliki ordo yang sama dengan rumus A ditambah B sama dengan AIJ ditambah BIJ dan A dikurang B sama dengan AIJ dikurang BIJ. Yang kedua, perkalian matriks dengan syarat jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua dengan rumus AB sama dengan AIK dikali BKJ. Yang ketiga, determinan matriks dengan syarat hanya berlaku untuk matriks bujur sangkar. Determinan matriks juga memiliki dua metode pengerjaan, yaitu jika berordo 2 kali 2, maka kita bisa menggunakan rumus AD dikurang BC, sedangkan jika berordo 3 kali 3, kita bisa menggunakan rumus metode Sarus, yang dimana metode ini diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian 3 diagonal ke arah kanan, kemudian dikurangkan dengan hasil perkalian 3 diagonal ke arah kiri. Yang terakhir ada inverse matrix. Dengan syarat inverse matrix hanya ada jika determinan tidak sama dengan 0. Dengan rumus A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali E join A. Selanjutnya yaitu contoh soal matriks. Pada contoh soal ini, data jumlah produksi disusun ke dalam bentuk matriks berordo 3 kali 3. Dan untuk langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung determinannya. Karena matriksnya berordo 3 kali 3, maka metode yang digunakan adalah metode Sarus. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasil perkalian diagonal kanan sebesar 58 dikurang dengan perkalian diagonal arah kiri sebesar 59, yaitu min 1. Karena nilai determinan tidak sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa matriks A memiliki inverse dan dapat digunakan untuk analisis lanjutan. Selanjutnya yaitu diferensial. Diferensial adalah konsep perubahan yang sangat kecil dalam matematika, yaitu turunan fungsi yang disebut sebagai tingkat perubahan variabel terhadap variabel lain atau proses mencari turunan tersebut yang disebut diferensiasi. Dan dengan adanya diferensial, kita bisa menentukan yang pertama apakah suatu fungsi menaik atau menurun, yang kedua kapan fungsi mencapai nilai maksimum atau minimumnya, dan yang ketiga bagaimana pola perubahan fungsi tersebut.
Selanjutnya yaitu perubahan bentuk. Turunan pertama adalah konsep diferensial yang digunakan untuk menganalisa arah perubahan suatu fungsi. Seperti jika f(x) lebih besar dari 0, maka fungsi menaik, dan jika f(x) lebih kecil dari 0, maka fungsi menurun, dan jika f(x) sama dengan 0, maka fungsi berada pada titik kritis. Titik kritis itu sendiri adalah titik di mana fungsi berpotensi mengalami perubahan arah. Dan titik tersebut berupa titik maksimum yang jika fungsi berubah dari menaik menjadi menurun, dan titik minimum yang jika fungsi berubah dari menurun menjadi menaik. Selanjutnya yaitu perubahan bentuk. Turunan kedua biasa digunakan untuk mengetahui perubahan bentuk grafik suatu fungsi. Berdasarkan hal turunannya yaitu jika f(x) lebih besar dari 0, maka grafik fungsi cekung ke atas. Jika f(x) lebih kecil dari 0, maka grafik fungsi cekung ke bawah. Dan jika f(x) sama dengan 0, maka fungsi berada pada titik belok. Titik belok adalah titik di mana grafik fungsi mengubah bentuk lengkungannya, misal dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah, dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu contoh soal diferensial. Terdapat sebuah perusahaan memiliki fungsi keuntungan yang dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 9X pangkat 2 ditambah 12X, dengan Y sebagai jumlah produksi dan X sebagai keuntungan. Kita tentukan interval fungsi naik dan menurunnya, serta titik maksimum dan titik minimum dari fungsi tersebut. Untuk menentukan perilaku suatu fungsi, pertama kita turunkan dulu fungsi keuntungannya, yaitu Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 9X pangkat 2 ditambah 12 menjadi 6X sama 6X pangkat 2 dikurang 18X ditambah 12, kemudian dibagi dengan 6 dan menjadi X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Setelah turunan pertama disamakan dengan 0, diperoleh dua titik kritis, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Dan berdasarkan tanda turunan tersebut, fungsi mengalami kenaikan sebelum X sama dengan 1, kemudian menurun pada selang 1 sampai 2, dan kembali meningkat setelah X sama dengan 2. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa titik maksimum berada di 1,5 dan titik minimum berada di 2,4. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk matriks merupakan cara penyajian data dalam bentuk baris dan kolom yang memudahkan kita mengelola serta menghitung matematika. Melalui operasi matriks seperti penjumlahan, perkalian, determinan, dan inverse, berbagai permasalahan dapat diselesaikan secara lebih sistematis dan efisien. Untuk diferensial, kemudian diferensial digunakan untuk menganalisis perubahan suatu fungsi. Dengan adanya diferensial, kita dapat menentukan arah perubahan grafik serta menemukan titik maksimum dan minimum yang berguna dalam menyelesaikan permasalahan optimasi. Terakhir yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nidam Fida Salihah dengan NIM 6325131. Hari ini saya akan mempresentasikan dan memberikan contoh soal mengenai integral tertentu dan tak tertentu. Yang pertama ada integral tertentu. Integral tertentu adalah konsep dalam kalkulus yang menghitung luas daerah di bawah kurva suatu fungsi dalam interval tertentu A, B pada sumbu X. Rumus dasar integral tertentu adalah integral batas atas dan batas bawah fx dx sama dengan fb kurang fa, di mana fx-nya sendiri ini adalah fungsi yang diintegral. Lalu b di sini adalah batas bawah, batas atas, a di sini adalah batas bawah yang di atas integral tersebut. Lalu dx di sini adalah variabel integrasi. Selanjutnya ada contoh soal tentang integral tertentu. Contoh soalnya adalah integral batas atas 2, batas bawah 0, 3x pangkat 2 plus 2x plus 1 tutup kurung dx.
Kita menyelesaikannya dengan cara fx sama dengan integral 3x pangkat 2 plus 2x plus 1 tutup kurung dx. Pangkat di sini ditambahkan 1 jadi 3x pangkat 3, lalu di bawahnya ditambahkan menjadi 3 per 3x pangkat 3. Selanjutnya di sini ditambahkan 2x, x-nya ini dipangkatin, pangkatnya ditambah 1 jadi x pangkat 2, lalu di sini di pembagiannya ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 2 per 2x pangkat 2. Lalu di sini kan 1. Harus diingat kalau 1 di sini itu bisa diartikan sama dengan x pangkat 0. X pangkat 0 ditambah 1 per 0 plus 1 sama seperti dua pengerjaan yang sebelumnya. Ditambah C. Hasilnya 3 per 3 x pangkat 3 itu sama dengan x plus 3. Lalu 2 per 2 x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2. Lalu di sini hasilnya x dengan batas atas 2 dan batas bawah 2. Nah, untuk mencari sumbu x-nya dengan x sama dengan 2, kita taruh fx-nya itu menjadi f2 sama dengan 2. Di sini 3x pangkat 3 tambah x pangkat 2 tambah x diubah jadi 2. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 tambah 2. 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 2. Jadi 8 tambah 4 tambah 2 sama dengan hasilnya 14. Lalu dengan sumbu bawah 0 kita lakukan dengan cara yang sama. X pangkat 3 pangkat 2 x pangkat 3 plus x pangkat 2 tambah x ini diubah lagi jadi 0. Dialih fungsikan jadi 0 pangkat 3 tambah 0 pangkat 2 tambah 0. Hasilnya sama dengan 2. Sama dengan 0. Nah, setelah itu tinggal kita kurangkan F2 dikurang F0 sama dengan 14 dikurang 0 sama dengan 14. Jawaban akhir dari integral 3x pangkat 2 plus 2x plus 1 tutup kurung dx dengan batas atas 2 dengan batas bawah 0 sama dengan 14 seperti yang telah kita selesaikan tadi. Selanjutnya ada integral tak tertentu, di mana integral tak tertentu adalah bentuk integral yang hasilnya berupa fungsi plus konstanta, bukan angka tertentu. Ia merupakan antiturunan dari suatu fungsi. Rumus dasar integral tak tertentu adalah integral fx dx sama dengan fx plus c, di mana di sini adalah simbol integral. Fx ini adalah fungsi yang diintegralkan, dx di sini ada variabel integral, dan c di sini berarti konstanta integrasi. Selanjutnya di sini ada contoh soal integral tak tertentu, di mana integral 4x plus 4x dx sama dengan, kita selesaikan, ubah integral ini menjadi dikeluarkan 4 kali x pangkat 2 per 2 tambah c. Hasilnya 4x pangkat 2 per 2. Nah, 4 per 2 kan jadinya 2. Jadi ditulis saja 2 pangkat 2x pangkat 2 plus c. Selanjutnya ada perbedaan antara integral tertentu dan integral tak tertentu, di mana integral tertentu hasil yang kita hitung hasilnya itu bilangan. Sedangkan kalau integral tak tertentu tadi hasilnya fungsi tambah c kayak gini. Kalau yang tadi integral tak tertentu hasilnya 14 itu angka nominal bilangan.
Selanjutnya, simbolnya sendiri berbeda, di mana simbol integral tertentu itu integral dengan batas atas B dan batas bawah A, fx plus dx plus pangkat tutup kurung dx. Sementara tak tertentu simbolnya integral fx dx. Integral tertentu tadi ada batas bawah dan batas atas, di mana ada B, ada A. Sementara di integral tertentu tidak ada batas integral. Tujuan dari integral tertentu itu menghitung nilai numerik, sementara integral tertentu mencari anti turunannya. Cukup sekian dari saya menjelaskan mengenai integral tertentu dan tak tertentu. Perkenalkan, nama saya Kanaya Putri Patricia dengan NIM 6325137. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang matriks. Pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom serta ditulis dalam tanda kurung. Notasi dan matriks A berordo M kali N. M itu jumlah baris, N itu jumlah kolom. Jenis matriks 1, matriks baris, 2, matriks kolom, 3, matriks persegi, 4, matriks 0, 5, matriks identitas. Operasi matriks 1, penjumlahan, 2, pengurangan, 3, perkalian saklar, 4, perkalian matriks. Contoh soal tentukan A dikurang B, yaitu soal A3, 9, 4, 5, 6, 8, 7, 2, 1. Dikurang B, 7, 6, 2, 4, 9, 5, 2, 3, 8. Jadi di sini itu berkolom 3, baris 3. Terus kita kurangin, yaitu A dikurang B. Jadi soal A itu A3 dikurang soal B7. Jadi 3 kurang 7. Selanjutnya 9 kurang 6. Selanjutnya lagi 4 kurang 2. Selanjutnya 5 kurang 4. 6 kurang 9. 8 dikurang 5. 7 dikurang 2. 2 kurang 3. 1 kurang 8. Jadi 3 kurang 7 itu min 4. 9 kurang 6 itu 3. 4 kurang 2 itu 2. 5 kurang 4 itu 1. 4 kurang 9 itu min 3. 8 kurang 5, 3. 7 kurang 2, 5. 2 dikurang 3, min 1. 1 kurang 8 itu sama dengan min 7. Jadi hasilnya itu min 4, 3, 2, 1, min 3, 3, 5, min 1, min 7. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melani Putri Wijayanti. IPnya 6, 3, 25, 13, 10. Pengertian turun-menurun itu definisial adalah cabang dari MTK. Klausulnya yang mengajari turun. Definisial yaitu cara menentukan laju perubahan suatu fungsi terhadap fasilitnya. Secara sederhana, definisial digunakan untuk mengetahui beberapa cepat suatu nilai berubah. Di sini ada rumus turun-menurun. Rumus adalah definisial turun-menurun jika F kali AR N, maka rumus turunannya F
kali sama dengan A titik N titik R. N kurang 1. Soal F kali sama dengan 5 kali pangkat 3 dikurang 2 kali tambah 7. Jawabannya tuh F kali sama dengan 15. Kali 3 dikurang 1 sama dengan 2. Dikurang 2. Maka hasil turunan dari F kali sama dengan 5 kali pangkat 3 kurang 2 kali tambah 7 adalah jawabannya 15 kali 2 pangkat 2 kurang 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tefiani dengan NIM 63251452. Di sini saya akan menjelaskan materi integral tertentu. Definisi integral tersendiri suatu fungsi matematika yang merupakan inverse atau kebalikan dari suatu turunan diferensial. Integral tersendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada integral tertentu, yang kedua ada integral tak tertentu. Di sini saya akan menjelaskan integral tak tertentu. Integral tertentu juga merupakan kebalikan dari diferensial atau yang disebut anti turunan. Proses mengintegralkan disebut juga dengan integrasi. Jika turunan suatu fungsi dinyatakan dengan dia sama dengan f kecil x, maka untuk menentukan fungsi asalnya dicari dengan mengintegrasian. F besar x sama dengan integral f kecil x dx. Jadi bentuk umum integral dari f kecil x adalah integral f kecil x dx sama dengan f besar x plus c yang konstantanya itu tertentu. Nah, di sini kita bahas turunan berpangkatan yang dengan x pangkat n dapat diturunkan menjadi n kita depan x pangkat n kurang 1. Oh, kita punya x pangkat 3. X pangkat 3 itu kalau diturunkan 3x kuadrat. Kan 3 dikalikan ke depan dan pangkatnya 3 dikurangi 1. Contoh lain x pangkat 3 tambah 5 jadinya 3x kuadrat. Karena konstanta itu kalau diturunkan menjadi 0. Yang 5-nya nggak usah diturunkan. Contoh lagi x pangkat 3 dikurang 2 itu turunannya 3x kuadrat. Nah, proses dari kiri ke kanan ini disebut sebagai turunan. Kalau kita mau ngembalikin dari kanan ke kiri, kita mau cari fungsi awalnya nih sebelum diturunkan, itu yang kita sebut sebagai integral. Jadi kenapa integral disebut anti turunan? Karena emang kebalikannya. Jadi kalau kita mau konstruksi formulanya x pangkat n dapat diintegralkan menjadi, kalau tadi dalam turunan pangkatnya dikali ke depan lalu dikurangi 1. Nah, sekarang kita coba bangun kebalikannya, berarti pangkatnya ditambah 1 dulu lalu kita bagi ke depan. Nah, kan tadi x pangkat 3, x pangkat 3 tambah 5, x kuadrat kurang 2, x pangkat 3 tambah 10, kalau diturunkan menjadi 3x kuadrat. 3x kuadrat kalau kita mau balikin ke fungsi awalnya, kita balikinnya kemana? Bisa aja ke x pangkat 3, ke x pangkat 3 tambah 5, dan seterusnya. Jadi kita kehilangan konstantanya, yaitu yang seperti 5. Kita nggak bisa lacak konstanta awalnya berapa, maka kita tambahin c buat ngisi kemungkinan konstanta yang kita nggak tahu. Itu integral yang kayak gini kita sebut sebagai integral tak tentu, ya karena kita nggak tahu nilai c-nya. Inilah formula pertama dari integral. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama integral dari x pangkat 3 sama dengan 1/3-nya ini adalah n yang kita cari dari pangkat 3. Kita taruh tambah 1, x pangkat 3 tambah 1. Ditambah c sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus c. Lalu yang kedua ada integral dari x pangkat 5. Kita lihat 1/5 ditambah 1 menjadi 6, jadi 1/6 x pangkat 6 tambah c. Integral dari 1/x pangkat 3 ubah terlebih dahulu menjadi integral x pangkat min 3. Masukkan ke rumus jadi 1/min 3. Min 3-nya itu adalah n-nya ditambah 1 x pangkat min 3 tambah 1 plus c. Lalu kita hitung min 3 ditambah 1 itu menjadi min 2, jadi 1/min 2 x pangkat min 2 plus c. Lanjut contoh keempat ada integral dari akar x. Kita ubah dulu menjadi integral x pangkat 1/2. Kita masukkan rumus 1/3 dibagi 2 x 3/2 plus c. Kita hitung menjadi 2/3 x pangkat 3/2 plus c. Integral tertentu sendiri mempunyai sifat. Yang pertama dalam integral kalau ada penjumlahan, pengurangan, dua fungsi integralnya dapat kita selesaikan dengan mengintegralkan masing-masing fungsi tersebut. Contoh integral dari x pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Kita masukkan ke rumus 1 per n-nya adalah 3 ditambah 1 menjadi 4, jadi 1/4 x pangkat 4 plus 1 per n-nya itu adalah 2, jadi 2 tambah 1 jadi 1/3 x pangkat 3 plus c. Si kedua kalau ada konstanta di depannya. Integral dari 4x pangkat 3. Jadi 4 itu kita abaikan saja dulu taruh depan, lalu kita masukkan rumus yang x pangkat 3-nya yaitu menjadi 1 per n-nya itu adalah 3 ditambah 1 menjadi 1/4 x pangkat 4 plus c. Lalu kita masukkan ke pecahan tersebut jadi 4 kali 1/4 dan jadi 4 dibagi 4 kita coret karena 0, jadi jawabannya adalah contoh yang ketiga. Integral dari suatu konstanta, kalau kita mengintegralkan suatu konstantanya tinggal kita kalikan x. Nah, kita lihat contoh, integral dari 5 itu sama dengan 5x tambah c. Jadi kita tinggal tambahin x-nya saja. Yang kedua ada 2x pangkat 4 ditambah 1. Integralnya yaitu 2, kita abaikan dulu, 2 kali x saja karena jumlahnya hanya 1 plus c. Lalu kita hitung, kita masukkan menjadi 2/5 x pangkat 5 plus x plus c. Masuk soal ekonomi dan integral tentu. Kita bilang harus membagi yang polisi kesehatan. Berdasarkan dari pengamatan kita uji masih sebagai berikut. Pertama perlu marginalnya MP, pada kerja adalah MP sama 16L dikurang 3L pangkat 2 kali nilai tenaga kerja. Kita ubah jadi tenaga kerja sama 0 maka perlu sekolahnya P sama 0. Yang kedua marginal pada betul di barang Q adalah MP sama 60 dikurang 4Q. Yang ketiga biaya marginal pada barang adalah MC sama 3Q pangkat 2 dikurang 16Q plus 10 dan biaya tetap 1. Kita jawab pertanyaan yang A terlebih dahulu, tentukan fungsi produksi total dan produk rata-ratanya. Rumusnya yaitu P sama dengan integral MP dl. Lalu kita masukkan integral dari 18L dikurang 3L kuadrat yaitu 18 per 1 tambah 1 L pangkat 1 tambah 1 dikurang 2 per 2 tambah 1 L pangkat 2 tambah 1 plus C. Jawabannya yaitu 9L pangkat 2 dikurang L pangkat 3. Untuk rata-ratanya yaitu si total dari atas 9L pangkat 2 dikurang L pangkat 3 per L. Nah, L-nya ini kita coret di angka 2 dan di angka 3 pangkat 3. Jadi 9L dikurang L berat. Pertanyaan B. Tentukan fungsi penerimaan total dan penerimaan rata-rata. TR sendiri mempunyai rumus integral MR. Kita masukkan integral dari 60 dikurang PQ sama dengan 60Q dikurang 2Q pangkat 2 plus C. TR-nya itu 60Q dikurang 2Q pangkat kuadrat.
Kenapa C-nya nggak dipakai? Karena C-nya sama dengan 0. Penerimaan rata-rata mempunyai rumus tersendiri, TR dibagi Q. 60Q ini kita ambil dari TR di atas. 60Q dikurang 2Q kuadrat dibagi Q. Jadi Q-nya ini kita coret dan pangkat 2-nya kita coret. Jadi jawabannya penerimaan rata-rata 60 dikurang 2Q. Nah, C, fungsi biaya total dan biaya rata-ratanya. TC sendiri mempunyai rumus integral MC, kita masukkan integral dari 3X pangkat 2 dikurang 16X ditambah 40. Yaitu menjadi Q pangkat 3 dikurang 8Q pangkat 2 plus 40Q plus K. Karena biaya tetapnya adalah 100, maka K-nya ya 100. Jadi jawabannya TC Q pangkat 3 dikurang 8Q kuadrat plus 40Q plus 100. AC sendiri mempunyai rumus TC dibagi Q. Jadi kita masukkan TC-nya lagi. Q pangkat 3 kurang 8Q kuadrat ditambah 40Q ditambah 100 dibagi Q. Pangkat 3-nya kita coret, pangkat 2-nya kita coret, Q kita coret, dan 100-nya kita bagi dengan Q. Jawabannya dari penerimaan rata-rata yaitu Q pangkat 2 dikurang 8Q plus 40 plus 100 per Q. Tentukan fungsi keuntungannya. Fungsi keuntungan mempunyai rumus TR dikurang TC. Tadi TR-nya itu bisa kita lihat 60Q dikurang 2Q pangkat 2. Dan TC-nya Q pangkat 3 dikurang 8Q pangkat 2 plus 40Q tambah 100. Kita cari yang berpasangan dan kita hitung min Q pangkat 3 ditambah 6Q kuadrat plus 20Q dikurang 100. Keuntungan rata-rata kita hitung. Kita masukkan min Q pangkat 3 plus 6Q kuadrat plus 20Q dikurang 100 dibagi Q. Lalu kita pangkat 3-nya kita coret, pangkat 2 kita coret, dan Q-nya kita coret, dan 100-nya kita bagi dengan Q. Jadi jawabannya min Q kuadrat plus 6Q tambah 20 kurang 100. Kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Golden CVNTWE dengan NIM 63251549. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang integral tertentu. Integral tertentu yaitu integral yang memiliki batas bawah dan batas atas yang disimbolkan A untuk batas bawah dan B batas atas pada sumbu X. Rumus dasar dari integral tertentu yaitu integral B A fx kali dx. Contoh soalnya integral 3, 2, 4x kuadrat dx. Jadi dari contoh tersebut 4 per 3 dikali dengan x pangkat 3 integral 3 dan 2. Jadi 4 per 3 dikalikan dengan 3 dipangkatkan dengan 3 yang dikurangkan dengan 4 per 3 dikali 2 pangkat 4. 4 per 3 dikali 27 kurang 4 per 3 dikali dengan 16 yang hasilnya 36 dikurangkan dengan 21,33 yang nanti akan dibulatkan menjadi 21 yang hasilnya 15. Jadi hasil dari integral 3, 2, 4x kuadrat dx hasilnya sama dengan 15. Rumus konsumennya dengan rumus integral Q sama dengan O, Q O dengan rumus F Q dq kurang Q O kurang PO. Contohnya PD sama dengan 20 kurang Q, PO-nya sama dengan 10 sama dengan 20 kurang Q untuk menentukan Q-nya. Jadi Q-nya sama dengan 10. Jadi surplus konsumen integral 10 0 sama dengan 20 Q kurang Q dq kurang 10 kali dengan 10 yang hasilnya 20 Q kurang 1/2 Q kuadrat integral dari 10 dengan 0 dikurangi dengan 100 yang hasilnya 20 dikali dengan 10 kurang 1/2 kali 10 pangkat 2 dikurangi dengan 100 hasilnya 200 kurang 50 kurang 0 dikurangi dengan 100 yang hasilnya sama dengan 50. Jadi surplus konsumen dari PD 20 kurang Q, PO nya sama dengan 10, Q nya sama dengan 10, hasilnya sama dengan 50. Untuk B nya bagian surplus produsen.
Untuk surplus produsennya, rumusnya PS sama dengan QO kurang PO kurang integral QO, Q sama dengan O, F, Q, D, Q. Nah, jadi perbedaan dari rumus surplus produsen sama surplus konsumen yaitu QO sama PO-nya diubah. Jadi kalau produsen QO sama PO-nya di depan, kalau konsumen di bagian belakang. Untuk contoh soalnya, nah, PS sama dengan 3 plus Q, PO-nya sama dengan 10. Untuk menentukan Q-nya sama dengan 10 sama dengan 3 plus Q. Yang hasilnya Q sama dengan 7. Jadi PS-nya sama dengan 7 dikali 10 integral 6 0 3 plus Q kali DQ. Yang hasilnya 70 dikurangi dengan integral 6 0 yang 3Q /2 Q kuadrat integral 6 0. Jadi 70 dikurangi 3 dikali 7 plus 1/2 dikali dengan 7 pangkat 2. Yang hasilnya 70 kurang 21 plus 7 kurang 0. Yang hasilnya 70 dikurangi 28. Hasilnya 42. Jadi surplus produsen dari PS3 plus Q, PO-nya 10, Q-nya 7, hasilnya 42. Terima kasih.